Assalamualaikum. Saudara-saudaraku kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pelaksanaan penanganan jamaah haji Indonesia perlu dievaluasi. Yang terjadi selama ini ialah setiap hari membuka pendaftaran jamaah haji. Kemudian ada jamaah haji yang daftar tunggunya 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun, bahkan 47 tahun. Saudaraku, baru-baru ini terbit fatwa Majelis Ulama bahwa memberangkatkan ibadah haji menggunakan dana orang lain hukumnya haram. Konkretnya, memberangkatkan ibadah haji orang yang mendaftar 15 tahun yang lalu menggunakan dana setoran orang jamaah haji yang hari ini hukumnya haram. Yang kedua, dana jamaah haji yang diinvestasikan, orang yang menginvestasikan, bukan orang yang menginvestasikan, orang yang telah menyetor 30 tahun yang lalu, tentu hasil investasinya lebih besar dibanding yang 10 tahun yang lalu. Akan tetapi mereka disuruh membayar tambahan yang sama. Itu pun dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia haram hukumnya karena menggunakan dana orang lain tanpa ada akad yang pasti. Saudaraku, ada tambahan lagi. Kita tengok dalil ibadah haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini penekanannya pada man istata'a ilaihi sabila. Allah memerintahkan orang melaksanakan ibadah haji hanya yang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Kemudian hadis jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril atas pertanyaan Jibril, rukun Islam yang kelima, saya potong intinya saja. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kamu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika kamu mampu. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu. Saudaraku, hukum Islam, penerapan hukum Islam itu harus bertumpu pada sesuatu yang yakin. Dalam hal ini, yang dimaksud mampu itu benar-benar nyata mampu, itu mampu. Kalau sekedar kemungkinan 20 tahun yang akan datang saya mampu, itu berarti menetapkan suatu hukum bertumpu pada dzon atau prasangka. Konkretnya begini, jika kita perlu tahu bahwa orang-orang muda yang menikah, orang-orang Indonesia muda yang menikah, kira-kira 98% itu tidak mampu membiayai diri melaksanakan ibadah haji, atau bahkan lebih dari 98%. Tapi kemudian dibikin kemungkinan berusaha mendaftar haji, kemungkinan nanti ketika tiba saatnya 20 tahun yang akan datang akan bisa melunasi. Itu berarti melaksanakan ibadah berbasis
atau bertumpu dzon. Yang namanya mampu itu nyata, memang kebutuhan sudah terpenuhi, sudah zakat dan seterusnya, nyata masih ada harta yang cukup digunakan untuk ibadah haji, itu baru mampu namanya. Kalau sekedar nanti kira-kira 25 tahun yang akan datang saya akan mampu melunasi, itu tidak bisa dijadikan basis hukum Islam itu. Maka saudaraku, yang itu perlu dievaluasi lagi. Kemudian selanjutnya, jika masa tunggu itu sampai 30 tahun, hampir bisa dipastikan orang tidak bisa berangkat ibadah haji suami istri. Jika masa tunggu sampai 40 tahun, hampir bisa dipastikan orang yang mendaftar ibadah haji tidak akan berangkat. Ibadah tidak begitu. Ibadah itu yang berniat, orang yang berniat ibadah haji, mengeluarkan harta untuk ibadah haji, dirinya berangkat. Kalau ingin suami istri berangkat, suami istri punya harta cukup mendaftar ibadah haji, mereka berangkat. Itu yang benar. Bukan yang mendaftar si Ahmad, nanti yang berangkat anaknya Ahmad, bukan begitu. Atau yang mendaftar itu Ahmad bersama istrinya namanya Aminah, nanti sebagian besar dari jamaah itu salah satunya sudah meninggal atau cerai. Nah, itu persoalan. Kemudian jamaah sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, jika si Ahmad mendaftar ibadah haji, kemudian belum sampai saat berangkat si Ahmad meninggal dunia, kemudian peluang berangkat ibadah haji diwariskan, ahli warisnya ada banyak, ternyata konflik, berebut, siapa yang berdosa? Kemudian saudaraku, itu beberapa persoalan sudah saya sampaikan. Satu lagi persoalan yang akan menimpa pengelola dana ibadah haji. Akan terjadi fitnah. Walaupun sekarang belum. Suatu saat akan terjadi fitnah. Fitnah itu berupa, andai kata pengelola dana ibadah haji itu menyelewengkan dana ibadah haji, itu fitnah. Atau pengelola dana ibadah haji tidak menyelewengkan dana ibadah haji, tapi dia bersifat amanah. Mereka, bukan dia karena orang banyak, mereka bersifat amanah, tetapi banyak orang dzon, berprasangka bahwa dana ibadah haji itu diselewengkan. Itu fitnah namanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, solusinya tolong ini coba dimusyawarahkan. Solusinya ialah hentikan pendaftaran ibadah haji sekarang juga. Kemudian calon jamaah haji yang sudah mendaftar, yang sudah masuk ke daftar tunggu, ya, yang sudah masuk daftar tunggu, berangkatkan sampai habis. Sesudah habis baru membuka pendaftaran lagi. Itu pun hanya untuk 1 musim haji atau 2 musim haji. Setelah berangkat baru buka lagi pendaftaran untuk 1 musim haji atau 2 musim haji. Itu akan selamat, semua akan selamat. Jangan membuat alasan nanti ibadah haji biayanya akan besar. Ibadah haji itu diperintahkan oleh Allah hanya bagi orang yang mampu.
Kalau memang biaya harus 125 juta umpama, yang memang punya harta 125 juta itu yang boleh berangkat, bukan orang yang baru punya 25 juta itu pun entah dari mana mendaftar, kemungkinan nanti 30 tahun yang akan datang saya akan bisa melunasi. Ibadah bukan begitu, saudaraku. Ibadah bukan begitu. Itulah saya mohon dimusyawarahkan coba, bahwa solusinya hentikan pendaftaran ibadah haji sekarang juga, berangkatkan jamaah yang sudah masuk daftar tunggu sampai habis, baru membuka pendaftaran lagi. Demikian. Assalamualaikum.